Dan sesungguhnya yang menjadi ciptaan itu adalah dirinya sendiri yang hidup. Nah, ketika kita menyadari kesini ya, bahwa dirinya Allah lah yang hidup, maka ketika Allahu Akbar itu kemakhlukan harus fana. Itu sifat merasa hidup harus mati. Tentu ketika Allahu Akbar kita sadar hanya Allah yang ada di dalam diriku, hanya Allah, hanya kekuatan Allah yang bisa menggerakkan diriku. Sehingga hal itu terucap di dalam hati sanubari yang sangat dalam, maka lama-kelamaan kita akan dipertemukan dengannya lewat syariat-syariat yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Saudaraku, para sedulur dimanapun Anda berada, marilah senantiasa kita memuja dan memuji Tuhan dengan kelakuan setiap hari yang selalu membawa sifat-sifatnya Allah. Dan mari kita puji beliau dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Para sedulur, semoga kalian semua senantiasa berbahagia ya, baik yang nampak atau yang tidak nampak, baik yang tinggi ataupun yang rendah, apapun jabatannya, apapun pekerjaannya, apapun status sosial kalian, semuanya saya sapa, semoga kalian semua berbahagia. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membuka sebuah tema tentang bertemu Allah melalui syariat. Bagaimana menemui Allah melalui syariat ini? Para sedulur, simak dan perhatikan baik-baik. Yang namanya syariat adalah segala aktivitas yang kita lakukan itu, ini yang bernama syariat. Baik badan sedang melakukan pekerjaan, sedang beribadah, melakukan aktivitas lain, makan, tidur, dan sebagainya, ini disebut dengan syariat ya. Akan tapi hal ini mungkin menjadi asing ya, karena kita baru tahu dan kita hanya mengetahui syariat itu hanya sebuah aktivitas ibadah yang kita lakukan, yaitu menunaikan kewajiban-kewajiban yang telah ditata di dalam hukum syariat, baik sholat 5 waktu, puasa, zakat, haji ya, dan ibadah-ibadah namanya ini, ibadah-ibadah semua ini yang bernama syariat. Padahal ketika kita masuk ke dalam hakikat, bahwa hakikatnya syariat adalah semua aktivitas badan, apapun yang kita lakukan, inilah sebetulnya syariat. Nah, maka dari itu Allah bisa ditemui lewat syariat. Allah bisa ditemui melalui badan sedang melakukan apa saja, bisa, sangat bisa. Dan ketika kita mempunyai kekuatan ataupun kita mempunyai keinginan yang sangat kuat, maka disitulah lewat syariat lah
kita bisa bertemu Tuhan bernama Allah. Nah, bagaimana caranya? Bertemu Allah saat kita melakukan sholat 5 ya. Di sini kita harus mengawali pengetahuan kita ya, bahwasanya satu ciptaan itu pasti ada yang mencipta ya. Akan tapi kita harus tahu satu ciptaan ini diciptakan oleh siapa dan menggunakan apa. Ini yang penting kita ketahui, sehingga nanti kita bisa menemuinya melalui syariat ya. Jadi sebuah ciptaan itu pasti ada penciptanya, dan pencipta itu menggunakan apa untuk menciptakan sesuatu atau menciptakan ciptaannya ya. Kita perlu tahu bahwa Allah adalah qiyamuhu binafsihi. Allah tak berawal, tak berakhir ya. Allah dohir, Allah batin. Nah, ketika Allah hanya sendiri, tentunya beliau menciptakan sesuatu itu ataupun menciptakan makhluk, menciptakan kita manusia, tentunya menggunakan bagian dari dirinya. Ini adalah satu pengetahuan yang mesti kita mengerti, mesti kita fahami lebih dalam, agar kita tidak terjebak pada satu pengakuan diri, sehingga hal ini akan menjadikan kemusyrikan di dalam diri kita. Nah, para sedulur, ketika sesuatu itu menciptakan sesuatu, berarti yang menjadi sesuatu itu adalah sesuatu itu sendiri. Ketika Allah menciptakan makhluk, karena bahan dasarnya adalah dari cuilan dirinya, berarti ketika terciptanya sesuatu itu ataupun terciptanya makhluk itu, artinya Allah lah, hidup itu sendirilah yang mewujud melalui beraneka ragam bentuk-bentuk makhluk. Nah, dari sini berarti zat, sifat, asma, af'al mutlak ada di situ. Mutlak ada pada makhluknya ya. Sifatnya plek seperti yang dibawa oleh sifat Allah ya. Asmanya, kelakuannya juga sudah menjadi, af'alnya sudah menjadi perbuatannya, hidup itu sendiri. Ini yang perlu kita sadari agar kesadaran kita bisa terbuka, agar kesadaran kita bisa timbul, sehingga kita bisa senantiasa mentajalikan Allah ya. Kita bisa mengembalikan diri ini kepada Allah seutuhnya. Baik, itu yang perlu kita tahu ya, yang pertama. Terus yang kedua, pada prakteknya seperti apa? Ketika kita praktek dalam sholat 5 waktu, agar kita benar-benar bisa menemui Allah ya, berarti kita harus tahu apa yang tadi saya sampaikan yang pertama itu, bahwa ketika sesuatu itu menciptakan sesuatu, berarti yang menjadi sesuatu itu adalah sesuatu itu sendiri. Ketika Allah menciptakan makhluk, berarti yang menjadi makhluk adalah hidup itu sendiri, dan itulah Allah yang tunggal, tiada sekutu, tiada yang lain, tiada kerajaan lain. Nah, berarti ketika kita menemui Allah di dalam syariat, di dalam sholat waktu misalnya, Allahu Akbar,
artinya pergerakan kita dalam mengangkat tangan, ya, dari badan ini berdiri, rukuk, sujud dan duduk, itu melainkan hanya daya upayanya, hanya kekuatannya. Berarti yang menggerakkan kita menjadi berdiri, sujud, berdiri, rukuk, sujud dan duduk ini sebetulnya itu hidup sendiri. Nah, ketika kita kesadarannya beralih, ya, beralih kepada sesuatu yang menjadi sesuatu itu, sehingga kita tahu bahwasanya semua apa yang dilakukan adalah perbuatan dari sesuatu itu sendiri, maka inilah yang disebut sebagai kembali. Ketika kita sadar dan menyadari bahwa ketika kita sholat, pergerakan yang kita lakukan di dalam sholat bahwasanya itu adalah Allah sendiri, karena Allah menciptakan makhluk berupa manusia, dan sesungguhnya yang menjadi ciptaan itu adalah dirinya sendiri yang hidup. Nah, ketika kita menyadari ke sini, ya, bahwa dirinya Allah yang hidup, maka ketika Allahu Akbar, itu kemakhlukan harus fana. Itu sifat merasa hidup harus mati. Tentu ketika Allahu Akbar kita sadar hanya Allah yang ada di dalam diriku, hanya Allah, hanya kekuatan Allah yang bisa menggerakkan diriku, sehingga hal itu terucap di dalam hati sanubari yang sangat dalam, maka lama-kelamaan kita akan dipertemukan dengannya lewat syariat-syariat yang kita lakukan. Nah, ini yang dinamakan syariat yang berhakikat. Artinya ketika kita melakukan syariat, hakikatnya kita masukkan. Jadi ketika sudah memasukkan hakikat, artinya apapun yang kita lakukan sudah wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya bukan kita yang melakukan, akan tetapi zat itu sendiri, hidup itu sendiri yang berperan atas diriku, sehingga tentu akan bermakrifat. Dan ketika kita kenal, disitulah yang namanya zona musyahadah, zona kewusulan kepada Allah. Tidak hanya di dalam sholat 5 waktu saja, di dalam apa saja, puasa misalnya, ataupun di dalam pekerjaan pun kita bisa menemuinya. Ya, kuncinya itu beralih kesadaran bahwasanya semua yang menggerakkanku hanyalah Allah, semua yang menginginkan atas diriku hanyalah Allah. Nah, sarana latihan ini nanti akan membawa kita pada kefanaan, membawa pada kesirnaan selain Allah yang ada pada diri ini sirna. Selain Allah yang ada pada diri ini hancur, ya. Sehingga pasti nanti Allah akan tajalli di situ, Allah akan menampakkan dirinya, ya. Ketika Allah sudah menampakkan dirinya, tentu kita sudah tidak dilibatkan. Kita makhluk sudah tidak dilibatkan lagi, ya. Nah, maka dari itu temuilah Allah saat ini, sekarang ini, dimanapun Anda berada, melalui syariat, melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan setiap hari. Temuilah Dia juga ada di situ. Allah tak kemana-mana dan ada di mana-mana, ya. Kemanapun wajahmu menghadap, di situ ada wajah Allah, ya. Temuilah dimanapun, kapanpun. Nah, seperti itu lur, ya.
Semoga ada kefahaman, semoga sedikit terbuka mengenai pertemuan Allah melalui syariat ini. Demikian dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.